Selamat sore, Shalom, Jemaat Tuhan, khususnya Perkarya Perkawan GKI Mazmur Temindung Samarinda yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saatnya kita kembali beribadah bersama dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami saat ini mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan yang kami akan terima dan kami siap untuk lakukan. Berkati kami semua dalam jam perenungan ini. Tuhan menuntun kami, Tuhan dimuliakan melalui setiap hati yang siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah keluarga Kristen yang bertumbuh. Mungkinkah? Nah, ditambah sebuah pertanyaan penting ini. Keluarga Kristen yang bertumbuh, mungkinkah? Mungkinkah keluarga Kristen bertumbuh hari ini? Mengapa? Karena situasi sedang berubah, karena dunia sedang berguncang, karena keadaan sedang tidak stabil dan tidak sesuai dengan keinginan, harapan banyak keluarga, banyak orang. Kita lihat sekarang goncangan terjadi. Perubahan terjadi, perubahan secara sosial. Kalau dulunya kita biasa kumpul-kumpul, kalau ada beban berat, kalau ada rasa bosan, kita bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan sahabat. Tetapi saat ini sudah tidak bisa ada social distancing. Kalau dulu kita punya budaya, kita bisa bertemu jabat tangan, kita bisa berbicara, berbincang dengan leluasa, tetapi hari ini kita harus berbincang dengan pakai masker, dan kita tidak bisa berjabat tangan waktu kita berjumpa. Ini merupakan perubahan budaya yang terjadi, dan perubahan-perubahan ini menimbulkan gejolak, belum lagi ekonomi yang saat ini mengalami goncangan besar. Ekonomi negara-negara, ekonomi pemerintah provinsi, kota, kabupaten, bahkan ekonomi rumah tangga hari ini juga mengalami goncangan besar, Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi sulit seperti ini, pertanyaannya, masih mungkinkah kita berpikir tentang pertumbuhan iman? Masih mungkinkah kita berpikir untuk pertumbuhan rohani kita? Sementara hari ini potensi yang muncul adalah potensi kehancuran dalam rumah tangga. Karena ekonomi merosot, hari ini tidak sedikit kepala-kepala keluarga atau ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan. Usahanya menurun karena pandemi. Dan itu berdampak pada ekonomi keuangan yang sangat menurun. Dan ketika keuangan sudah mulai minim, sudah mulai harus hati-hati diatur, kemudian sang suami berkata, kita harus manfaatkan uang kita baik-baik. Uang kita tinggal sekian, kita harus buat A. Sementara istri bilang, kalau uang kita tinggal sekian berarti kita harus buat B. Tidak bisa kita buat A, harus buat A. Suami tetap pertahankan, istri tetap pertahankan, harus buat B. Dan ini akhirnya menjadi diskusi yang tajam dan panas. Dan akhirnya sampai pada level perdebatan. Kemudian karena debat akhirnya sama masing-masing mempertahankan pendapat, argumennya. Maka ketika sudah berdebat dan tidak ada ujungnya, akhirnya ujungnya adalah pertengkaran, bisa jadi. Maka tidak sedikit akhirnya pasangan-pasangan yang memilih untuk tidak berbicara dulu, tidak berdiskusi dulu, tidak berkomunikasi dulu, menghindari komunikasi. Sehingga akhirnya istri lebih baik saya main media sosial, buka media sosial, gadget, atau game. Dan juga suami tidak mau kalah, ya sudah saya juga buka game, saya mainkan, dan saya juga buka media sosial. Itu lebih baik daripada saya komunikasi dengan pasangan, nanti ujung-ujungnya berdebat, bertengkar lagi. Nah, ini dampak yang bisa terjadi, dan tidak sedikit rumah tangga mengalami hal ini, dan tidak sedikit juga rumah tangga Kristen mengalaminya. Dan saya harap ini tidak terjadi dalam rumah tangga di GKI Mazmur Temindung Samarinda. Nah, kalau ini sudah terjadi, akhirnya masing-masing sudah mencari pengalihan untuk komunikasi, menghindari perdebatan, menghindari konflik. Dan tidak sedikit juga ada yang parah.
Malah ada istri-istri yang waktu suami pulang kerja dia pura-pura cepat-cepat tidur supaya tidak bicara dengan suami. Dan suami juga lebih memilih untuk beralasan lama-lama di luar, alasan masih pekerjaan, masih ada urusan, dan lain sebagainya, supaya waktu pulang istri sudah tidur dan tidak komunikasi, kemudian tidak ada potensi konflik. Dan ini sudah menjadi hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Tidak sehat, dan juga mungkin orang tua dan anak seperti itu juga komunikasi sudah mulai tidak baik. Nah, ini potensi-potensi yang muncul akhirnya karena gejolak yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Gejolak ini perlu kita perhatikan karena gejolak ini memunculkan potensi besar kehancuran rumah tangga di seluruh dunia. Dan keadaan ini juga menjadi ancaman bagi rumah tangga Kristen. Nah, pertanyaannya kembali, mungkinkah keluarga Kristen bisa bertumbuh di situasi seperti ini? Ada sikap yang perlu kita kembangkan supaya hidup kita tetap bahagia, rumah tangga kita tetap bertumbuh di situasi yang sulit. Prinsip yang pertama itu adalah kerendahan hati. Rendah hati. Sikap rendah hati ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita rumah tangga. Mari kita melihat Mazmur 25. Dari Mazmur 25 kita bisa melihat di ayatnya yang ke-9. Saya membacakan ayat ini untuk kita. Mazmur 25 ayat 9, firman Tuhan demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan mau membimbing kita menurut hukumnya, menurut ketetapannya. Dan Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati yang siap untuk dipimpin. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mudah menuruti perintah Tuhan. Terkadang orang-orang Kristen justru lebih suka menggugat ketetapan Tuhan. Tuhan katakan, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Tetapi ada saja suami-suami yang berkata, bagaimana saya mau mengasihi istri? Istri saya cerewet, selalu bikin emosi, bla 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 bla, menggugat ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Hai istri, hormati suami. Bagaimana saya mau hormati suami? Suami saya tidak bertanggung jawab. Nah, kita menggugat ketetapan Tuhan. Kalau kita ikut lomba paduan suara atau lomba vokal group, selalu pengumuman pemenang diakhiri dengan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan Dewan Juri saja tidak dapat diganggu-gugat. Mengapa kita mau mengganggu-gugat ketetapan, keputusan Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita? Mari dengan rendah hati kita terima. Yes Tuhan, ketetapan-Mu dan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam rumah tangga saya. Yang harus saya lakukan dalam rumah tangga hanyalah ketetapan Tuhan, bukan keinginan saya, bukan ketetapan saya. Jadi yang pertama, rendah hati. Tuhan membimbing kita dengan hukum-Nya, dan dengan kerendahan hati kita mempersilahkan ketetapan Tuhan itu terjadi. Dan pasti keluarga yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, keluarga itulah yang berbahagia. Karena firman Tuhan katakan, mereka yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari dalam kehidupannya. Jadi ini sikap yang pertama yang perlu kita kembangkan, yaitu kerendahan hati. Sikap yang kedua yang kita harus kembangkan jika keluarga kita mau bertumbuh dan berbahagia adalah merendahkan diri. Merendahkan diri. Mari kita membuka 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Sampai ayat yang keenam. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu, bukan rendah diri, tetapi merendahkan diri. Kalau rendah diri itu cenderung pesimis. Lihat keadaan sudah mulai tidak baik, pesimis, tidak ada harapan. Lihat pekerjaan sudah mulai kacau,
tidak ada harapan, pesimis. Lihat usaha merosot, menurun, pesimis. Jadi kerjaannya murung, mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Nah, itu ciri-ciri orang yang pesimis. Tetapi kita tidak diizinkan Tuhan untuk pesimis. Bukan rendah diri, tetapi merendahkan diri. Merendahkan diri itu mengikis ego kita. Ketika kita berdiskusi dengan pasangan kita, maka kita mengesampingkan ego kita. Mari, apa pertimbanganmu? Ini pertimbanganku, pertimbanganmu ini. Mari kita cari jalan terbaiknya. Mari kita sama-sama pikirkan dan mari kita doakan sama-sama. Maka keluarga Kristen, suami istri perlu punya waktu lebih banyak untuk bergumul bersama, untuk berdoa bersama, bukan berdebat, tetapi berdoa, bergumul bersama-sama, cari kehendak Tuhan yang terbaik. Mari Bapak Ibu, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk berdiskusi lebih banyak, bergumul lebih banyak, berdoa lebih banyak. Ketika kita ingin mengambil keputusan sesuatu apapun yang kita mau buat, mari kita bersama-sama kikis dan kesampingkan ego kita. Jika melibatkan anak-anak juga, kita merendahkan diri. Kita menganggap mereka juga penting. Karena merendahkan diri adalah kita menganggap orang lain lebih utama dari kita. Orang lain lebih penting dari kita. Itulah prinsip merendahkan diri. Menganggap istri kita lebih penting bagi kita. Dan istri-istri menganggap suami lebih penting dari dirinya. Orang tua menganggap anak-anak lebih penting daripada dirinya. Dan anak-anak juga menganggap orang tua lebih penting daripada dirinya. Jika ini terjadi, saling merendahkan diri, maka keluarga akan bisa berkomunikasi dengan efektif dan akan menemukan solusi-solusi terbaik karena Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga yang merendahkan diri satu dengan yang lain. Ini prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga, yang terakhir adalah lemah lembut. Dan ini menjadi sikap yang penting untuk kita kembangkan dalam rumah tangga kita juga. Lemah lembut. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1, firman Tuhan demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sekali lagi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Nah, dalam perkataan kita harus lemah lembut. Waktu suami mengalami tekanan dalam pekerjaan atau istri juga mengalami tekanan dalam usaha dan pekerjaan, maka ketika ada yang berbicara, saya tertekan, saya hari ini stres karena pekerjaan, maka pasangannya akan berkata, semangat, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Tetapi ketika suami berkata, aku stres, pekerjaan saya hari ini berat dan pekerjaan terancam hilang, usaha kita terancam gagal. Lalu istri katakan, kenapa kamu mengeluh? Kamu kira kamu saja yang stres? Saya juga stres, di rumah urus anak, di rumah bekerja juga. Sama-sama stres, sudah jangan mengeluh, stop mengeluh. Ini bukan lemah lembut. Gitu. Atau istri katakan, saya sudah penat di rumah dari pagi sampai malam, ini sudah capek. Lalu suami bilang, saya ini capek, jangan mengeluh. Saya capek pulang kerja, capek. Kenapa harus ngeluh? Gitu ya. Nah, ini bukan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Tetapi kata-kata yang pedas membangkitkan marah. Kalau seperti tadi, maka bukan reda amarahnya, tetapi akan semakin jadi. Dan akhirnya meledak. Ketika sudah meledak, maka hal yang fatal bisa terjadi dalam rumah tangga. Nah, Tuhan mau kita lemah lembut. Tutur kata kita adalah tutur kata yang memberi motivasi dan semangat bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Mari kita lemah lembut. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, menantu kepada mertua. Ini harus dilakukan dengan sikap ini, lemah lembut. Orang suka dengan kelemah lembutan. Dan bukan hanya kata-kata yang lemah lembut, tetapi sikap kita, tingkah laku kita.
tindakan kita adalah tindakan kelemah lembutan. Kita bisa menenangkan pasangan kita dengan memberikan pelukan yang hangat, memberikan ciuman, memberikan kata-kata yang romantis, yang mesra kepada pasangan kita. Dan itu adalah kelemah lembutan yang akan sangat terasa, yang sangat bisa meneduhkan, kata firman Tuhan, meneduhkan hati yang sedang panas. Baik, mari kita lakukan ini. Mari kita kembangkan sikap ini, prinsip-prinsip ini. Rendah hati, merendahkan diri, lemah lembut. Mari kita kembangkan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita akan berbahagia, dan anak-anak kita berbahagia. Bahkan orang-orang di luar akan melihat rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia, adalah rumah tangga yang bertumbuh, rumah tangga yang bisa diteladani, rumah tangga yang jadi berkat. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan kita lakukan. Tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak tantangannya, situasi tidak mendukung, tetapi percayalah ketika kita lakukan prinsip firman Tuhan ini, keluarga kita berbahagia, Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan pada saat ini. Roh Kudus pimpin kami untuk kami bisa taat lakukan kebenaran firman Tuhan dengan kesetiaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.